Sorry, boleh diulang tadi jawabannya? Sama Mbak Presa. Gimana, Bu? Boleh diulang tadi jawabannya apa ya? Jawab yang paling efektif bentuk Nah, sediaannya. Gel, Bu. berdasar Oke. kelompok kami, Karena produk sediaan gel ini mudah digunakan dan penyebarannya di kulit juga mudah, gitu Bu. Oke. Oke, sedikit meluruskan. Sebenarnya jawabannya bisa jadi gel ataupun bisa salep dengan basis oklusif ya. Karena kalau sabun nggak mungkin kan, karena dia waktu kontaknya sedikit. Jadi kalau untuk yang obat jerawat, apalagi tadi sulfur ya contohnya. Yang sulfur ini dia itu sifatnya nonpolar. Jadi kalau bisa menggunakan basis yang polar. Seperti gel. Gel kan basisnya air ya. Karena ketika basisnya polar, dia lebih suka untuk masuk ke dalam kulit dibandingkan diam di basisnya, basis gel tadi. Sehingga dia diharapkan lebih efektif dengan adanya proses difusi dari basis sediaan ke kulit. Kemudian untuk salep yang sistem oklusif juga dia kemungkinan besar memberikan efektivitas yang baik karena dia walaupun proses perpindahan senyawanya tidak secepat gel tadi, tapi dia punya sistem oklusif, jadi tidak mudah tercuci oleh air, sehingga dengan lamanya waktu kontak diharapkan proses difusinya juga bisa sepadan dengan gel tadi. Oke, silakan dilanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Niken. Sebutkan masing-masing contoh produk krim untuk kulit menua. Yang pertama ada krim hormon. Krim hormon ini berguna untuk menggantikan pengadaan estrogen secara ilmiah yang sangat berkurang pada saat seseorang wanita mengalami menopause. Kemasan hormon ini di beberapa negara tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai suatu bahan kosmetik. Yang kedua ada krim placenta. Krim ini mempunyai efek tampak lebih awet muda pada kulit wajah dan umumnya berasal dari suatu bahan dengan menggunakan ari-ari dari lembu. Yang ketiga ada kolagen. Kolagen merupakan istilah yang diberikan untuk menambahkan serabut jaringan ikat yang berfungsi untuk meningkatkan kelenturan kulit. Yang keempat ada krim vitamin. Bahan ini tidak kandungan vitamin E untuk proses awet muda kulit. Vitamin E juga dapat berguna sebagai antioksidan pada kulit. Minyak yang mengandung vitamin E akan dapat diserap oleh kulit dan baik untuk menghindari timbulnya jaringan baru. Mohon maaf, Mbak Melia. Maksud saya contoh produknya dari masing-masing yang tadi kalian sebutkan itu kan tadi ada 4 kalau nggak salah. Nah itu saya pengen tahu contohnya tuh produk-produk apa aja gitu. Terima kasih. Oh iya ya.
Mohon maaf Bu, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan barusan yang dari Ibu. Bagaimana proses regenerasi kulit pada muda sama yang sudah berumur ya Bu? Nah, untuk proses regenerasi kulit ini sendiri merupakan proses pembaruan atau perbaikan lapisan kulit yang terjadi di seluruh area kulit, baik wajah maupun tubuh. Perbaikan ini dimulai pada lapisan dasar, yaitu epidermis, stratum basal, tempat terjadinya formasi sel kulit baru. Nah, pertumbuhan sel kulit baru ini mendorong sel kulit lama naik hingga ke permukaan. Hal ini membuat lapisan terluar epidermis dipenuhi oleh sel kulit mati sehingga perlu dibersihkan secara rutin. Jadi untuk perbedaannya sendiri, proses regenerasi kulit pada orang yang masih muda dengan orang yang sudah berumur, nah jika waktu kita masih muda itu kan kulitnya masih bagus banget, belum ada banyak paparan sinar UV, polusi, dan makanan yang mengandung bahan kimia, itu jadi menyebabkan proses regenerasi sel kulit pada waktu kita masih muda itu rutin dilakukan 14 hari